Assalamualaikum bos-bos langit, selamat datang kembali di channel kesayangan kita yang selalu siap nemenin kamu menyelami kisah-kisah luar biasa dari alam semesta. Kali ini kita akan bahas sosok yang benar-benar bikin semua malaikat lain hormat. Manusia kagum dan jin pun gak bisa nyamain, apalagi menandingi. Yap, betul sekali, kita akan mengupas tuntas tentang malaikat Jibril alaihi salam. Tapi sabar dulu bos, ini bukan sekadar cerita biasa yang bisa kamu dengar di mana-mana. Ini adalah kisah dari jauh sebelum sinyal internet kita ada, sebelum listrik menerangi rumah kita, bahkan jauh sebelum ada makhluk bernafas yang hidup di muka bumi. Karena pada saat itu yang ada hanyalah cahaya Allah yang Maha Esa dan tak berbatas. Penasaran gimana Jibril diciptakan dari cahaya itu? Yuk, kita mulai petualangan kita. Bos, menurut banyak riwayat yang sampai kepada kita, malaikat Jibril ini diciptakan dari nur atau cahaya murni. Bayangin bos. Bos, ini bukan cahaya lampu jalanan atau flash kamera kita. Ini adalah cahaya yang begitu lembut, begitu murni, tapi kekuatannya jauh melampaui apapun yang bisa kita bayangkan di semesta ini. Coba deh bandingin. Kita tahu jin diciptakan dari api, manusia diciptakan dari tanah. Nah, malaikat Jibril ini diciptakan dari cahaya yang gak pernah padam. Ini menunjukkan betapa istimewanya beliau. Sebuah entitas yang memancarkan kemurnian dan keagungan abadi. Dan tahu nggak bos, Jibril ini punya 600 sayap, bukan sayap burung biasa. Bukan juga sayap pesawat terbang yang terbuat dari logam. Setiap helai sayapnya itu memancarkan cahaya warna-warni yang begitu indah. Seperti pelangi surgawi yang membentang luas, bahkan saking besarnya, satu kali saja Jibril membentangkan sayapnya, seluruh langit bisa tertutup oleh kemegahannya. Coba deh bayangin, kalau suatu hari Jibril lewat di langit Bandung. Misalnya, mungkin sinar matahari bisa padam seminggu penuh, saking terangnya. Atau mungkin saking besarnya, hingga menutupi seluruh pandangan kita. Ini bukan sekadar fantasi, tapi gambaran dari kebesaran makhluk ciptaan Allah yang luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Jibril sebagai pemimpin dari seluruh para malaikat lainnya. Ini bukan posisi sembarangan bos. Ini adalah posisi yang menunjukkan kemuliaan, kepercayaan, dan tanggung jawab yang sangat besar. Tugas utamanya mengantar wahyu langsung dari langit ke bumi. Kalau kita manusia di era modern ini punya email atau WhatsApp untuk berkirim pesan, maka bisa dibilang Jibril ini seperti server pusatnya langit. Dia adalah jembatan komunikasi antara Allah dengan para nabi dan rasulnya. Setiap ayat Al-Quran yang kita baca, yang kita hafal, yang kita pelajari, itu semua dibawa langsung oleh Jibril dari Arasy, diturunkan ke bumi, dan diantarkan langsung ke hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa mulianya tugas beliau menjadi perantara firman Allah yang suci. Dan lucunya, bos, bukan lucu dalam artian remeh ya, tapi mengagumkan. Setiap kali Jibril turun ke bumi, bumi ini akan bergetar halus. Getaran ini bukan karena gempa bumi, tapi saking besarnya energi dan cahaya yang beliau bawa. Makanya kita tahu kisah saat Nabi Muhammad SAW pertama kali bertemu Jibril di Gua Hiro. Nabi sampai gemetar hebat, bukan karena takut, tapi karena saking agungnya sosok yang ada di hadapan beliau. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya kehadiran Jibril di muka bumi. Bos, sebelum kita lanjut nih, ada sedikit interupsi. Kalau kamu suka dengan kisah-kisah langit yang bikin kita merenung dan takjub kayak gini, jangan pelit-pelit dong untuk klik tombol subscribe ya, biar kamu nggak ketinggalan setiap kali kita upload kisah-kisah malaikat lainnya yang gak kalah seru dan inspiratif. Yang like video ini, semoga hidupnya diterangi cahaya ilmu yang berkah dan bermanfaat. Yang share ke teman atau keluarga, semoga dapat pahala berlimpah ruah
seperti pahalanya Jibril yang menyebarkan wahyu. Amin. Dukungan kalian berarti banget buat kita untuk terus berkarya. Yuk, lanjut ke cerita yang lebih mendalam. Banyak dari kita pasti penasaran banget. Gimana sih sebenarnya bentuk asli dari malaikat Jibril itu? Kita sering dengar ceritanya, tapi membayangkannya kok sulit ya? Nah, dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat Jibril dalam wujud aslinya. Bos, dan ini bukan cuma gambaran samar-samar, tapi penampakan yang jelas. Digambarkan bahwa Jibril memiliki 600 sayap yang membentang luas dari timur sampai ke barat. Bayangin deh, seluruh cakrawala tertutup oleh sayapnya. Dan yang lebih menakjubkan lagi, setiap bulu yang ada di sayap-sayapnya itu memancarkan kilatan cahaya yang indah, seperti mutiara-mutiara yang berkilauan. Ini bukan efek CGI yang kita lihat di film-film Hollywood, bos. Tapi ini adalah real angel energy, energi malaikat yang nyata dan luar biasa. Pada saat itu, langit Sioleola terbuka lebar. Bumi bergetar, saking dahsyatnya pemandangan itu. Namun, yang menarik adalah hati Nabi Muhammad SAW justru dipenuhi dengan ketenangan yang luar biasa. Para ulama menjelaskan, ini adalah simbol bahwa wahyu dari Allah itu selalu datang membawa ketenangan, bukan ketakutan atau kegelisahan. Meskipun wujud Jibril itu agung dan dahsyat, tapi misinya selalu membawa kedamaian dan petunjuk. Selain tugas utamanya membawa wahyu dan menjaga kitab-kitab suci, Jibril juga punya banyak misi penting lainnya, bos. Beliau seringkali membawa kabar gembira kepada para nabi. Misalnya, ketika kabar kelahiran Nabi Yahya disampaikan kepada Nabi Zakaria, atau kabar kelahiran Nabi Isa kepada Siti Maryam, itu semua diantarkan oleh Jibril. Beliau juga seringkali menjadi penguat dan penghibur bagi Nabi Muhammad SAW di saat-saat kesedihan atau kesulitan melanda. Bayangin, bos, sosok si agung Jibril ini siap sedia untuk menguatkan hati seorang Rasulullah. Dan ada satu tugas lagi yang sangat mengharukan. Jibril bertugas mengantarkan ruh para nabi dengan lembut saat ajal tiba. Karena tugas-tugasnya yang sangat mulia dan selalu membawa kebaikan ini, beliau dijuluki sebagai Ruhul Amin, ruh yang terpercaya. Kalau diibaratkan dengan dunia digital kita sekarang, Jibril itu seperti cloud storage langit yang paling canggih dan teraman. Dia menyimpan wahyu, melakukan backup pesan-pesan ilahi, dan mengirimkannya langsung ke hati manusia pilihan Allah. Bener-bener sosok yang luar biasa dan tak tergantikan. Ya, tapi bos, ada satu fakta yang mungkin bikin kita terharu. Setelah Rasulullah SAW wafat, Jibril nggak lagi turun ke bumi. Langit Sikeneken menjadi sepi tanpa langkah cahaya dan kehadirannya yang megah. Kun, makhluk yang biasa bolak-balik dari arasi yang tertinggi sampai ke bumi, membawa periniparina ilahi, tiba-tiba berhenti. Rasulullah sendiri pernah bersabda, "Aku rindu pada sahabatku, Jibril." Dan dengan jawaban yang begitu menyentuh, Jibril pun membalas, "Aku pun merindukanmu, wahai Muhammad." Momen ini menunjukkan ikatan yang begitu dalam antara seorang rasul dengan malaikat pembawa wahyu. Keren tapi haru banget ya, bos. Bahkan makhluk cahaya sekalipun bisa merasakan rindu yang mendalam. Ini menunjukkan bahwa meskipun mereka makhluk suci, ada emosi dan hubungan yang terjalin dengan luar biasa. Nah, bos, dari seluruh kisah yang kita bahas tentang malaikat Jibril ini, ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Kalau makhluk seagung Jibril saja, yang diciptakan dari cahaya dan punya 600 sayap, bisa tunduk total pada setiap perintah Allah. Masa kita yang cuma punya 2 tangan, 2 kaki, dan 1 HP di genggaman, masih malas-malasan buat beribadah, malas melakukan kebaikan? Ingat, bos, cahaya Jibril itu nggak pernah padam. Dan semoga cahaya kebaikan, cahaya hidayah, dan cahaya ilmu itu juga bisa menyentuh hati kita semua, menerangi jalan hidup kita. Makanya, bos,
Yuk, langsung aja klik tombol subscribe sekarang juga, biar tiap cahaya ilmu baru yang kita sajikan langsung turun ke HP ente dan bisa jadi tambahan bekal kita. Yang share video ini semoga dibalas oleh Allah dengan ilmu yang makin terang dan berkah. Dan yang belum subscribe, semoga Jibril ngingetin lewat mimpi aja deh. Bercanda bos. Tetap kita doakan yang terbaik untuk semuanya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.